Nah, di sini kita membahas kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu di dalam fan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu dia lebih dikenal dengan bahasa tazkiyatun nafs. Ilmu untuk membersihkan jiwa. Kenapa ada ilmu untuk membersihkan jiwa? Karena jiwa itu dia perkara yang menjadi manzor, menjadi tempat Allah melihat perbuatan kita. Jadi ada dua yang dihitung di dalam diri kita itu. Satu perbuatan, ada tiga ya. Satu perbuatan kolbu, dua perbuatan lisan, tiga perbuatan anggota badan. Semuanya ada aturannya. Perbuatan anggota badan ada aturannya. Perbuatan lisan ada aturannya. Perbuatan kolbu pun ada aturannya. Yang ideal, ini ketiganya sempurna. Contoh misalkan, orang sholat dengan madhab yang benar, semua syarat dilaksanakan, semua rukun dilaksanakan, tidak ada hal yang membatalkan yang dilaksanakan. Nah, dia sudah benar berarti dalam melaksanakan sholat pada anggota badannya. Di dalam perkataannya, Fatihahnya benar, takbiratul ihramnya benar, mengucap salamnya benar. Berarti dia benar di dalam perkataannya. Nah, dia mengerjakan sholat yang seperti itu dalam keadaan hati ikhlas kepada Allah. Tidak ada riya, ingin dilihat orang. Tidak ada sum'ah, tidak ingin didengar orang. Tidak ada merasa lebih baik karena sudah bisa melaksanakan sholat yang sah daripada orang lain. Tidak ada mengharap kepada pahala, karena mengharap kepada pahala itu pun merupakan celak hati, celak kolbu. Nah, makanya kadang-kadang perkara-perkara hati ini penyakitnya sudah jelas. Tapi kadang-kadang pula perkara hati ini penyakitnya tidak jelas. Makanya kenapa ada ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang jelas dan penyakit-penyakit yang tidak jelas. Dokter hati. Nah, ini dokter hatinya ini, diagnosa ya. Yang ngarang kitabnya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini disarahi oleh Ibnu Ajibah, insyaallah, tapi tidak dibaca syarah semuanya. Nah, Hikam ini bentuk kitabnya itu pepatah-pepatah. Jadi pepatah satu bait. Ini semuanya ada berapa ya? 250 kalau tidak salah itu. 100 ya, 200-an lebih lah. 200 lebih bait. Nah, insya Allah sekarang kita mulai. Cara ngajinya bagaimana? Cara ngajinya didikte dulu. Hikmah pertama. Termasuk sebentar ya. Termasuk sebagian tanda-tanda bersandar kepada amal adalah berkurangnya rasa harap, tatkala adanya kesalahan. Bahasa hikamnya begini, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Itu bahasa hikamnya. Di antara alamat bersandar kepada amal adalah berkurangnya rasa harap tatkala adanya zalal, keterpelesetan. Nah, ini bait pertama, ini kita langsung disajikan kepada keadaan hati yang seharusnya ada di setiap orang mukmin.
Apa keadaan hati yang harus ada itu? Keadaan hati yang harus ada itu, hati bersandar hanya kepada Allah. Nah, maka hati yang bersandar kepada selain Allah itu adalah hati yang berpenyakit. Bukan hanya penyakit yang biasa-biasa saja, tapi penyakit kronis. Kronis, kronis, penyakit yang tidak layak ada pada orang Muslim. Sekarang contoh, apa maksud bersandar itu? Maksud bersandar itu begini. Jika kita mengharapkan adanya sesuatu, karena manusia ini dia penuh dengan harapan, tatkala manusia mengharapkan kepada sesuatu, dia mengandalkan hasilnya harapannya itu kepada selain Allah. Itu yang dimaksud bersandar kepada selain Allah. Contoh, kita diberi keinginan, tiba-tiba di dalam keinginan, di dalam hati ada keinginan membeli baju baru. Nah, kemudian hati kita tahu, karena kita tidak bisa membohongi diri sendiri kan, hati kita berkata, nantilah kalau turun THR, saya mau beli baju baru. Nah, hasil membeli baju baru itu disandarkan kepada turunnya THR. Itu bersandar kepada selain Allah. Dan itu penyakit. Itu penyakit. Orang yang hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tidak ada yang bisa mengadakan, tidak ada yang bisa meniadakan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan di tauhid wahdaniyat fil af'al kan. Yang membakar siapa? Allah. Yang mengadakan api siapa? Allah. Yang menjadikan kita bisa membeli baju siapa? Allah. Maka jika ada sesuatu hal masuk ke dalam hati, menginginkan satu perkara, yang paling pantas diiktimadi siapa? Disandari Allah. Nah, orang yang masuk ke dalam tasawuf itu sudah tidak usah diingatkan. Karena mutasawif, orang yang ahli tasawuf, orang yang senantiasa melihat hatinya, dia akan sibuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati daripada dia sibuk mengurusi perkara-perkara di luar hatinya. Kenapa? Karena pada akhirnya perkara yang paling penting di sisi Allah adalah hati kita. Makanya kenapa misalkan banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang menganjurkan agar kita membersihkan hati. Di sini ada nggak ya? Misalkan, wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah engkau kepada Rabbmu jika engkau lupa. Nah, berarti kan tatkala kita lupa, ingat Allah. Tatkala kita lupa, ingat Allah. Tatkala kita lupa, ingat Allah. Itu senantiasa diperintahkan. Jadi tatkala kita ingin baju baru, ingatnya ke THR turun, berarti kita sudah berarti kita sedang apa? Sedang lupa kepada siapa? Harusnya kita ingatnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, engkaulah yang memberikanku menginginkan baju itu, maka aku serahkan kepadamu akan hasilnya baju itu. THR nggak dilihat sama sekali. THR nggak dilihat sama sekali. Dan itu orang yang membersihkan hati, itu sudah pekerjaan sehari-hari. Makanya dia banyak istighfar. Dia mau merokok misalkan, ada rokok satu batang, itu ingatnya tidak sama korek, ingatnya tidak sama rokok, ingatnya ke siapa? Ke Allah. Itu sudah sehari-hari begitu. Nah, hikam bukan level ngomongin itu Baji. itu masih level-level rendah itu. Ya, itu masih level mengingatkan orang supaya ingat kepada Allah, itu level-levelnya masih level-level, bukan levelnya hikam. Levelnya hikam itu menuntut orang bermuamalah dengan Allah sampai level hampir sempurna. Makanya yang diingatkannya begini. Orang biasanya kalau amal solehnya sudah banyak,
dia mengharapkan amal solehnya itu yang mengantarkan dia masuk surga. Secara tidak sadar dia lupa bahwa Allah lah yang memasukkannya ke dalam surga. Bahwa Allah lah yang memberikan kenikmatan yang abadi, bukan amalnya itu. Lah tatkala orang ini amalnya banyak, sholatnya, tauhidnya sempurna, amalnya sempurna, zikirnya sempurna, ilmunya sempurna, dia merasa punya kekuatan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Dan itu jelas tercela. Kita sepakat dulu nggak itu tercela? Iya kan? Kenapa kita sepakat itu tercela? Karena bersandar kepada selain Allah. Dan tidak ada yang berhak untuk disandari oleh hati kita kecuali Allah. Jika kita sudah sepakat, jangan-jangan hal itu ada di dalam diri kan gitu. Iya kan? Kok jangan-jangan kita itu termasuk orang yang bersandar kepada amal. Maka diberilah ciri, didiagnosa dirimu oleh dirimu. Apa gejalanya? Orang yang mengandalkan amalnya, bukan yang mengandalkan Allah. Apa gelagatnya? Apa tadi bahasanya? Gejalanya itu, jika kamu sedang dalam keadaan lupa kepada Allah, sedang dalam keadaan melakukan maksiat, rasa harapmu kepada Allah berkurang. Jika ada perkara seperti itu, maka engkau termasuk orang yang menyandarkan dirinya kepada amal, kepada selain Allah. Contoh misalkan, kita kan orang biasa, ibadah itu kadang naik, kadang turun. Lagi naiknya naik, lagi turun kan nyecem. Naiknya 3 meter gitu ya, turunnya 12 meter. Akan begitu. Nah, tatkala keadaan iman kita bukan iman ya, tatkala keadaan amal kita sedang berada di titik nadir, sedang di bawah, sedang rendah, amal sunnah tidak dikerjakan, kemudian amal wajib banyak terlewat begitu, kita langsung, ya Allah, ini gimana ya saya nanti di akhirat nih. Ada keresahan hati itu. Jadi harapan diampuni oleh Allah itu berkurang. Nah, orang yang seperti ini, dia di dalam hatinya punya penyakit apa? Bersandar kepada selain Allah. Paham ya? Jadi harusnya gimana? Harusnya gimana? Nih. Harusnya jika kita bersandarnya kepada Allah, tatkala amal sedang naik, harapan kita kepada siapa? Kepada Allah. Besar tidak? Besar kan? Karena harapan kita kepada siapa? Kenapa harapan kita kepada Allah besar? Iya, kenapa? Nah itu jangan karena iman sedang naik. Karena jika iman sedang naik, harapan kita kepada Allah itu besar, berarti kita itu bukan harapannya kepada Allah, tapi kepada amal. Iya kan? Sekarang begini, kenapa kok harapan saya kepada Allah itu besar? Karena Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Tawwab, Allah itu Syakur. Perbuatan kita yang sedikit oleh Allah dilipat-lipat, dosa kita yang banyak oleh Allah dimaafkan, amalan-amalan yang salah oleh Allah dibenarkan, diberi syafaat. Ini kan harapan kepada Allah besar sekali. Sekarang, apa hubungannya amal kita dengan Rahman Rahimnya Allah? Gak ada hubungan.
Gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Nggak ada. Dalam hakikat ya. Dalam hakikat. Nggak ada hubungannya. Bukankah orang yang masuk surga, bukankah orang yang diampuni oleh Allah itu orang-orang yang berbuat dosa besar? Iya kan? Nah terus kenapa sekarang kita dalam keadaan berbuat dosa, kemudian harapan kita kepada Allah berkurang? Nah itu. Lah itu. Berarti ya kan seolah-olah bukan karena itu. Allah mengampuni kita itu bukan karena kita tidak punya dosa, bukan. Karena sifatnya Allah. Allah itu menerima ibadah kita bukan karena kesempurnaan ibadah kita. Karena fadlnya Allah. Apakah fadl Allah berkurang karena amal kita berkurang? Enggak. Enggak. Lah kita belum punya amal apa-apa, Allah sudah ngasih mata, udah ngasih telinga, udah ngasih hidung. Padahal kita belum punya amal apapun. Nah makanya orang yang hatinya senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan ibadahnya ini tidak akan mempengaruhi keadaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, disebutkan oleh siapa? Ibnu Ajibah. Nah, sebentar. Amal, jika kita membahas amal itu ada amal kolbu, ada amal badan, ada amal lisan. Apa yang disebut taat? Yang disebut taat itu jika gerak dan diamnya kita ini sesuai dengan syariat. Makanya kita harus tahu syariat. Ya, jika gerak dan diamnya kita itu sesuai dengan syariat, maka itu disebut taat. Jika gerak dan diamnya kita ini tidak sesuai dengan syariat, maka itu disebut maksiat. Contoh misalkan datang waktu zuhur. Tatkala datang waktu zuhur, yang diharuskan ada itu apa? Gerakan sholat. Tatkala yang hadir di kita malah gerakan lari, ngurilingan kerkop, berarti itu gerak yang tidak sesuai dengan syariat. Itu disebutnya apa? Maksiat. Jika sampai habis waktu sholat, dia tetap ngurilingan kerkop. Pun demikian dengan keadaan hati, Maji. Keadaan hati pun, jika keadaan hatinya ini dia sesuai dengan syariat, maka dia taat. Jika keadaan hatinya tidak sesuai dengan syariat, maka dia maksiat. Sedangkan amal itu terbagi 3. Amal syariat, amal thariqah, amal hakikoh. Sudah ini lewat saja ya. Lewat. Atau dibahas dulu lah. Apa perbedaannya antara amal syariat, amal hakikat, dan amal thariqah? Amal syariat itu memperbagus zahir. Nah, yang kedua amal thariqah. Thariqah dia memperbagus hati. Hakikat memperbagus sir. Memperbagus asror. Itu hakikat tuh. Dia lebih dalam lagi. Dia lebih dalam lagi daripada kolbu. Makanya hikam ini dia untuk membenarkan hakikat. Bukan untuk membenarkan syariat. Bukan pula untuk membenarkan thariqah. Tapi untuk membenarkan hakikat. Kan kalau buat awam kan bagus aja ya. Kita lagi banyak dosa, kemudian kita jadi takut sama Allah, kan bagus aja ya. Bagus kan? Iya, awam bagus. Menurut sir itu jelek, itu penyakit. Makanya kenapa harus disembuhkan? Nah, wa islahul jawari bi thalathati umur, bit taubah wa taqwa wal istiqomah, wa islahul qulub bi thalathati umur, bil ikhlas wa sirqi wa tumaninah, wa islahus sarair bi thalathati umur, bil muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah. Wah, ini terlalu panjang.
Jika kita diberi takdir bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati dalam keadaan ketiganya ini bagus. Ya, amal syariatnya bagus, amal thariqahnya bagus, amal hakikohnya bagus. Dan jika kita diberi dan salah satu alamat kita akan diberi itu ada keinginan untuk memperbagus itu. Alamatnya itu, apakah kita diberi keinginan untuk memperbagus itu atau tidak? Jika kita diberi keinginan, oh, saya ini mau lah ya mati dalam keadaan ketiganya ini bagus, dan kita berusaha untuk menggapai itu ciri kita akan disampaikan ke sana. Jika kita apatis, jika nama jauhnya, kayaknya nggak bakal kekejar nih, terlalu jauh makomnya. Nah, itu cirinya tidak akan diberi. Cirinya tidak akan diberi. Nah, jika di dalam dirimu ada keinginan untuk menggapai kesempurnaan di dalam 3 hal ini, maka tidak boleh kita itu berpegang teguh kepada amal. Contoh misalkan, syaitan itu dia paling suka memutuskan semangat. Apalagi semangat untuk mengejar makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mengejar kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat kejar dunia, setan itu paling semangat. Dikasih kompor. Dikompori begitu. Tapi jika urusan ini dengan akhirat, si setan ini paling senang memutuskan semangat. Kemudian kita berpikir, ya Ustaz, tauhidnya aja belum benar. Ya Ustaz, fikihnya aja belum benar. Masa udah mau lewat sampai hakikat? Itu kan terlalu jauh. Nah, itu syaitan. Itu syaitan. Lah orang yang pengen aja nggak semua dapat, apalagi orang yang dari awal tidak mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk seorang pun daripada kalian ke surga dengan amalnya. Para sahabat berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau pun bukan dengan amalmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun tidak. Saya itu masuk surga karena diberi rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini apa tadi? I'timad itu bersandar ya. Bersandar kepada diri itu termasuk alamat apa? Termasuk alamat kesengsaraan. Nah, sekarang begini sajalah. Karena bahasanya Ibnu Ajibah ini terlalu tinggi. Sekarang gini aja. Terlalu tinggi ini bahasa Ibnu Ajibah itu. Apakah ada harapan di dalam diri kita ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah? Ada harapan? Ada. Lah, harapan ini oleh kita digantungkan kepada apa? Maksud digantungkan itu apa perkara yang diandalkan? Apa yang diandalkan olehmu untuk menggapai husnul khotimah ini? Maghfirah Allah. Nah, jika yang diharapkan adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kapan keadaan hati kita lebih mengharapkan kepada maghfirahnya lebih besar, dan kapan maghfirah ini merasa lebih kecil kemungkinan diampuninya oleh Allah? Kapan kita ini merasa lebih akan diampuni, dan kapan kita punya perasaan kita ini sepertinya jauh nih buat. Kalau yang pertama sih merasa bakal diampuni ketika kita itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Sedangkan Al-Ghafur
Itu bagi Allah sebagai apa? Sebagai sifat. Jika Al-Ghafur bagi Allah sebagai sifat, apakah Allah akan lepas dari Ghafur ini? Tidak. Tidak. Makanya itu perbuatan yang tidak pantas. Adanya keadaan hati pada satu keadaan dia itu kecewa, ya, dan kecewanya orang-orang soleh itu bukan karena ada cita-cita yang tidak tergapai, bukan. Kekecewaan orang soleh itu tatkala ada ketaatan yang tidak terlaksana. Waktunya sholat duha dia tidak sholat duha, waktunya taklim dia tidak taklim, itu kekecewaan orang soleh. Dan seharusnya perkara itu tidak menjadikan dia kecewa, biasa saja. Karena jika dia kecewa dalam keadaan seperti itu, berarti dia sudah i'timad kepada selain Allah. Termasuk juga kalau amal kita lagi bagus, juga nggak usah ngerasa tinggi juga, nggak usah merasa dekat. Jadi kan kalau kita itu suka merasa surga itu udah di sini gitu ya, surga itu udah di depan mata. Kalau lagi rajin itu, surga itu di depan, asap al-soleh. Ya, lagi ngaji lagi bagus, sholat lagi bagus, saum lagi bagus. Nah itu pun sama, termasuk orang dan tidak semua orang sadar bahwa itu adalah penyakit hati. Padahal itu adalah penyakit hati yang pertama kali diwanti-wanti jangan sampai ada di dalam hatimu oleh Ibnu Athaillah. Kesimpulannya itu aja dari yang nomor 1 itu. Jadi jangan sampai kita itu beriktimad, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai apa-apa perkara yang diinginkan oleh hati apapun itu. Karena nanti begini Bu Haji, semua perkara yang masuk ke dalam hati kemudian kita menginginkan perkara itu, pada hakikatnya itulah Allah yang memberi. Yang memberi keinginan itu. Ya kan? Ya, siapa yang ngasih keinginan Ustadz kawin lagi? Ya Allah tuh yang ngasih. Ya kan? Ini proses kita harus kirain di baju mah nggak ada. Oh mana? Oh berarti salah. kan tadi Ya. bersandar. Memang asapang memang benar asapang saya. Saya deket kitanya lamun. Ke surga teh. Untuk ke surga mah. Memang itu terus ngajaran nama pernah dapat bahwa sholat itu harus tepat waktu, bahwa sholat harus khusyuk gitu. Tapi masih kayak penyakit hati ini. Masih penyakit hati. Jadi harusnya kita gimana? Ya harusnya bukan istiqomah bukan. Aduh Pak Haji mah bilangnya pas abis itu. Pas beres saya tanya gitu. Jadi memang semua kan kita perlu melangkah kemana itu ada kemudian baik buruknya yang terjadi itu dapat kita tangkap. Terus yang dikejar oleh hikam itu tumak ninah. Di di Al-Qur'an itu ada bahasa begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada bahasa seperti itu. Apa qalbu yang tumak ninah itu? Itu ibarat ibarat orang mau masuk laut. Orang mau masuk laut pakai kapal aja. Pakai kapal. Cuaca bagus. Orang kalau dia tahu situasi laut, dia tidak akan euforia, merasa aman. Meskipun yang dia lihat lautannya ini aman. Kenapa? Karena dia tahu suatu saat badai bisa datang. Iya kan? Pun orang yang sana di tengah laut, tatkala datang badai, dia tidak akan cemas berlebihan. Kalau dia tahu keadaan laut. Kenapa? Karena dia tahu sewaktu-waktu badai ini bisa hilang, bisa berakhir. Itu orang tasawuf itu sering
mengumpamakan dengan orang masuk laut. Nah, sekarang, kalau kita kenal Allah, semua kesolehan yang kita laksanakan itu bisa jadi semuanya ditolak oleh Allah. Sebaliknya, bisa jadi semua dosa yang kita perbuat diampuni oleh Allah. Maka, jika kita menghadapi Allah dalam pengertian kita menghadapi masa depan kita atau masa sekarang kita yang mana itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akan ada euforia senang berlebihan karena amal kita? Enggak. Apakah akan ada depresi berlebihan karena dosa kita? Enggak. Kalau kita benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dituntut di dalam ilmu tasawuf itu apa? Tumakninah. Mutmainnah, tumakninah itu. Keadaan hati yang tenang. Jadi bukan yang dituntut, bukan memperbanyak dosa, bukan kata Ustaz banyak dosa juga ya. Yang penting kan Allah kan maha pemaaf gitu kan. Nggak gitu juga, bukan. Yang dimaksud itu kalau kita benar-benar kenal kepada Allah, maka kita tidak akan senang berlebihan tatkala kita punya amal, kita pun tidak akan sedih berlebihan tatkala kita punya dosa. Itu yang dimaksud. Jadi ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini kadang-kadang hasil bukan karena Allah. Awas hati-hati. Hikam itu dia berbicaranya sudah tinggi. Contoh misalkan, kasus yang paling relate sama kita aja. Kita kan nggak pernah punya perasaan besok itu takut nggak makan. Kenapa? Beras masih banyak. Beras masih banyak. Uang masih ada. Iya kan? Nah kemudian ketika kita itu tenang-tenang saja menghadapi esok hari. Apakah kita tenang menghadapi esok hari karena kita percaya kepada zat yang memberi kita rezeki? Kalau kita jujur kan, bukan karena itu. Kita tenang menghadapi esok hari, kenapa? Ya karena beras masih ada. Beras masih ada. Uang masih ada. Lah ini kan Allah tahu isi hati kita. Kamu itu tenang kayak gitu, itu dari mana sumbernya Allah tahu. Dan jangan sampai tatkala kita mati, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bilangnya sama kita begitu, kamu itu tenang hati bukan karena aku. Karena berasmu sudah jadi berhala. Karena uangmu sudah jadi berhala. Kalau orang dulu yang nyembah berhala itu, kalau keluar rumah mereka nggak bawa berhala, hatinya tuh goncang, nggak tenang, karena mereka merasa tidak punya pelindung. Dan jika masuk kepada satu daerah, mereka ganti patung. Iya, karena Tuhannya itu bukan Tuhan segala. Makanya kan ada Tuhan ada Tuhan kemakmuran, ada Tuhan kesedihan, kemudian ada Tuhan ada dewa laut, ada dewa gunung, ada dewa matahari. Itu kalau pindah daerah, mereka pindah patung. Ganti patung. Tuh. Itu kan dulu ya. Kita mah enggak, cuman kalau ATM ketinggalan kan wajib balik lagi. bukan berarti kalau ATM ketinggalan enggak usah balik. Bukan seperti itu. Coba kita jujur sama hati kita. Sebenarnya itu yang ada di dalam hati kita itu siapa? Ya itu. Ya udah balik lagi. Nah itu kita tahu hati kita itu kiblatnya kemana. Nah makanya diingatkan oleh Ibnu Ajibah, jangankan sama duit, jangankan sama beras, sama amal nggak boleh. Tapi kalau ininya perusahaan kita harus bagaimana? Tadi yang bertanya. Ya kan akhirnya orang yang senantiasa bermuamalah dengan Allah itu muamalahnya tiap detik, tiap menit, tiap jam. Berapa sering kita ini bisa mengoreksi keadaan hati kita, karena kita ini orang-orang yang ghaflah.
orang-orang yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, diingatkan seperti ini supaya kita itu supaya kita itu senantiasa melihat kepada hati kita, dan tatkala hati kita condong kepada selain Allah, kita istighfar. Makanya di situ ada bahasakan tadi. Mana tadi? Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kamu kepada Rabbmu tatkala kamu sedang lupa. Kalau misalkan kita mau tidur nih, kita kan nggak suka mau tidur itu ada ingatan besok itu makan apa enggak, paling juga ingatannya besok mau makan sama apa. Ingatan besok makan atau enggak ada. Nah, ketenangan itu sumbernya dari mana? Dari punya uang. Berarti itu supaya sumbernya jangan ke situ. Istighfari begitu. Makanya mau tidur itu, makanya kita harus sering melihat kepada diri, kemudian kita lihat-lihat. Kalau ada ketenangan, kita tanya, ketenangan kita ini sumbernya dari mana? Kalau ada kecemasan, kita tanya juga, kecemasan ini sumbernya dari mana? Terus melihat ke dalam hati, dan yang ditanyakan itu bagaimana hubungan saya dengan Allah. Terus dilihat. Terus muhasabah. Jadi sibuknya dengan dirinya, dia tidak sibuk dengan orang lain. Makanya keadaan hatinya terus dilihat. Jangan-jangan saya ini merasa tenang besok mau mati karena karena saya ini merasa banyak amal. Oke lah, itu udah bagus. Kalau buat orang awam udah bagus. Patokan hikam itu nggak kepake. Kita itu lebih rendah lagi daripada itu. Kita itu lebih rendah daripada itu. Penyakitnya udah terlalu banyak di dalam hati itu. Iya kan? Sampai besok kalau ada ketenangan di dalam hati kita, kita tanya, ketenangan ini sumbernya dari mana? Jika ada keresahan di dalam hati kita, kita tanya, keresahan ini dari mana? Makanya kalau keadaan hati yang paling umum itu dua. Itu pasti ada di setiap orang. Awam, khauf dan roja. Khauf itu kecemasan, roja itu harapan atau ketenangan begitu. Ada di situ. Nah, kalau kita mau tidur, kita misalkan ya besok mau menghadapi mau menghadapi hari yang menyenangkan. Kita biasanya kan susah tidur kan? Iya kan? Iya. Besok pengen cepat datang gitu. Kita biasa ada anxiety. Ada anxiety di diri itu. Kita tanya, anxiety ini dari mana? Ingin menghadapi besok, apa yang mau dihadapi besok itu? Dapat bonus. Ketemu pacar. Apa besok ini yang mau dihadapi itu? Orang itu dulu begitu kalau mau ketemu Rasulullah SAW. Orang itu begitu kalau besoknya itu mau zikir. Ada seperti itu. Kita itu udah jauh sekali. Udah jauh sekali. Nah, ini yang harus diingat. Ustaz, bagaimana supaya tidak begitu? Nggak bisa. Kita bukan wali. Nggak bakal bisa. Kalau kita selamanya ingat kepada Allah, nggak bakal bisa. Menurut adat, mungkin aklan, tapi menurut adat, nggak bakal bisa. Maka yang dituntut itu istighfar. Minta ampun kepada Allah. Dan minta ampunnya itu bagaimana? Ingat. Jadi yang tadinya merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman, karena kita ini punya materi, pindahkan. Aman, tenang, nyaman itu karena Allah. Jika ada euforia, ada anxiety, ada kebahagiaan yang berlebihan, turunkan. Jika itu bukan karena Allah. Ada kecemasan yang berlebihan, turunkan. Jika itu bukan karena Allah. Sampai suatu saat, kamu tidak akan merasa tenang karena hartamu. Kamu tidak akan merasa tenang karena jabatanmu. Tapi kamu merasa tenang karena amalmu. Ini pun hilangkan. Itu terakhir itu dah. Kita mah udah kita mah jauh. Kita itu di bawah jauh. Ya. Kita jauh, di bawah sekali. Nah, ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau memang kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan malu menghadapi besok merasa tenang karena selain Allah. Karena Allah berkuasa mencabut kapanpun itu darimu. Orang yang mati itu malamnya nggak punya sangkaan besoknya mati. Ya. Kalau dicabut nyawanya dalam keadaan lupa,
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memikirkan masalah-masalah yang mana masalah-masalah itu sebetulnya hanya untuk hanya untuk mengingatkanmu bahwa sebetulnya masalah yang sebenarnya ada pada dirimu yang tidak kunjung ingat kepada Allah. Ada masalah A, nanti diganti masalah B. Nanti diganti masalah C. Kenapa? Karena masalah itu bukan di A-nya. Masalahnya itu di dirimu. Yang senantiasa lupa kepada Allah. Merasa punya kuasa untuk menghilangkan masalah. Dan Allah tahu keadaan hati kita bagaimana begitu. Kalau benar kenal kepada Allah, kalau benar kita tahu tauhid, kalau tahu benar bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi madarat selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bahagia karena selain Allah, kita pun tidak akan sedih karena selain Allah. Bagaimana supaya seperti itu? Setiap hari belajar. Ingat terus setiap hari. Baik 1 jam sekali, 2 jam sekali. Kalau misalkan bisa dalam waktu sholat. Makanya sholat itu buat orang mukmin itu ketenangan. Kenapa sholat buat orang mukmin ketenangan? Karena di dalam sholat dia bisa ingat kepada Allah, lupa kepada semua masalah. Nggak kayak kita waktu datang sholat, datang semua masalah. Kita itu sholat mulai masalah datang. Padahal sholat itu waktu hilangnya semua masalah karena kita sedang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Baji, kalau saya lagi sholat, refreshing. Kalau saya lagi sholat, kemudian di dalam sholat itu misalkan ingat nggak punya uang, misalkan, atau ingat nih sakit, misalkan, mau obat apa ya, malu. Saya ini lagi menghadapi zat yang bisa ngasih semua perkara dan yang bisa mencabut semua perkara. Kok lagi sholat kok malah mikir mau dapat duit dari mana? Yang dihadapinya yang bisa memberi. Iya kan? Lagi sholat kok ini saya masalah banyak. Yang dihadapinya zat yang bisa menghilangkan semua masalah. Makanya lagi sholat itu hilang semua masalah. Dan hilang juga semua harapan. Kenapa? Karena kalau kita lagi sholat, kita ingatnya surga. Kita itu sedang menghadapi zat yang punya surga. Susah. Susah. Nah ini sedikit. Ya caranya bagaimana tadi? Caranya intens di dalam mengingat. Minimal sehari sekali. Kalau Rasulullah SAW ngajarin sama kita itu 70 kali sehari. Berarti kalau 70 kali berarti setiap berapa menit tuh? Setengah jam ya? Kurang lebih ya? Setengah jam sekali. Mengingat. Berzikir. Apakah mengingat itu berzikir? Bukan. Zikir itu nanti. Zikir itu dia amalan lisan. Ada nggak orang makin banyak zikir, makin tenang hatinya? Ada. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah zikir. Kan sama aja kan? Berarti iktimatnya kemana? Ke zikirnya itu. Bukan. Ini bukan masalah amal zikir, ini masalah muamalah kita dengan Allah, yang mana kita harus ingat bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Allah tahu kemana hati kita berkiblat. Allah tahu apa yang kita andalkan. Allah tahu kemana kita mencari solusi. Allah tahu. Itu yang berusaha kita tujuh. Tadi kan kata Pak kita apa banyak beristighfar. Tadi pas buat pikir lagi ini maksudnya mengingat Allah itu beristighfar itu zikir istighfar atau bukan? Mengingat Allah. Bukan. Maksud istighfar itu yang pertama kali tahu kesalahan. Yang pertama kali tahu kesalahan. Begini. Menyadari kesalahannya. Kalau kita mau tidur, kemudian kita itu ada ketenangan hati, kok tiba-tiba mau tidur aja gitu. Itu kan ada sesuatu yang menjadikan kita tenang kan. Kemudian kita baca, saya ini tenang tuh gara-gara apa ya?
Oh, ternyata gara-gara secara zahir kita aman. Berarti bukan karena ingat kepada Allah kan? Salah nggak keadaan seperti itu? Nah itu sadar itu salah. Sadar itu salah. Kita naik mobil nih mau ke Bandung. Nyampe depan itu HP ketinggalan. Kaget kan? HP ketinggalan. Bukan nggak boleh diambil loh ya, bukan. Cuman tatkala HP itu ketinggalan di di hati itu ada apa? Ada kaget. Kaget itu dari mana sumbernya? Dan kita tahu. Dari HP ketinggalan. Gara-gara HP ketinggalan. Jangan-jangan kita itu punya iktikad HP ini bisa memberi ketenangan. Supaya tidak beriktikad seperti itu. Nah, disadari itu kesalahan. Karena jelas kalau secara iktikad ini nih. Kalau secara tauhid kita kan tahu semua. Yang bisa memberi manfaat siapa? Yang bisa memberi madarat siapa? Nah terus kenapa waktu HP ini ketinggalan kok kita kaget? Santai aja kan padahal kan ya. Kok tapi kalau ada kaget di hati itu kita kan tahu kan, nggak bisa bohong kan. Kenapa kok ada kaget itu, kenapa? Berarti kita lupa bahwa yang memberi manfaat dan madarat itu hanya, berarti kita lupa. Dan kita harus sadar kita itu sedang lupa, sedang salah. Nah terus gimana? Ya udah kita sadari itu kesalahan, kita ambil HP, nggak ada masalah. Kalau orang di HP ketinggalan, oh iya ketinggalan, ya sudah ketinggalan aja, balik lagi kan, gak usah pakai kaget segala. Kalau ada kaget berarti itu goflah. Tapi kalau tenang-tenang aja, harusnya gitu. Iya tetap diambil nanti. Nanti tetap diambil nanti, HP-nya tetap diambil. Cuman kalau ada apa? Rasa seperti itu dari mana? Dan itu kenapa? Ya. Kalau misalkan kita ke dapur lihat beras habis. Terus ada itu. Itu kenapa sih kok ada itu? Warning kan? Warning itu salah. Astagfirullah. Ya Allah, maaf salah. Padahal kalian bisa memberi manfaat siapa? Allah. Yang bisa memberi madarat siapa? Allah. Ya cari beras. Nganyuk biasa normal. Tapi nggak usah pakai kaget juga begitu, karena itu menandakan asror, menandakan apa? Bahwa alam bawah sadar kita ini kemana? Apanya tadi? Iktimadnya. Apa iktimad tadi itu? Bersandar. Itu bersandarnya kemana? Karena kalau bersandarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, normal wajib. Nanti lewat ada apa? Ada harimau ya? Ada singa lewat. Oh, segitu teh. Singa, ya lari lah. Tapi ya biasa, ya. Wali mah udah sampai kayak gitu. Bener aja ini mah. Orang-orang wali Allah itu, mereka itu ikut perang pakai pedang. Itu kalau lagi ngantuk tidur, orang-orang lagi pada perang, dia tidur. Dan ngantuk atau gimana lagi, orang ngantuk kok disuruh perang. Ya udah perang aja. Kalau takdir Allah kena ya kena, kalau enggak ya enggak. Udah dia tidur. Orang lagi perang lah dia bisa tidur. Lihat para sahabat itu. Para sahabat tatkala perang Badar, malamnya bisa mimpi basah. Iya. Malamnya mimpi basah, besoknya mau perang Badar 300 lawan 1000. Urang rek perangnya malah mimpi basah. Tidak bisa tidur. Mimpi basah itu kan berarti tidurnya nyenyak kan. Itu kok gimana orang besok mau perang kok nyenyak tidur, itu gimana ceritanya? Tapi besoknya perang. Ini secara psikologis mustahil, Baji. Kalau hatinya nggak ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah kita mati aja kan. Ya cuman kan jangan sampai mati. Yo sok weh kadek kan nggak gitu juga kan. Iya kan, itu mah tuh gitu ting mah. Jadi hati itu tenang aja. Nah kita ini proses, nggak bisa sekali jadi, nggak bisa sekali ngaji plok langsung hilang, nggak bakal bisa. Makanya kan ini baru pertama. Nanti semua kitab ini sampai akhir tujuan awalnya itu. Makanya nanti diingatkan lagi, nanti diingatkan lagi begitu. Cuman dalam yang sekarang itu
Berarti kan kita ada nih posisi yang tadinya kita nggak sadar, sekarang kita jadi sadar. Tadinya kan perasaan itu biasa-biasa aja. Sekarang itu kan normal kan. Orang normal kan lihat di dapur nggak ada beras, kaget kan normal. Orang di tengah jalan HP ketinggalan, kan normal, kaget gitu. Nah sekarang kan kita tahu itu nggak normal. Ustaz, untuk tahu bahwa ini kita tidak bersalah sama Allah, soalnya saya pernah ada di situasi masalah tuh genting, tapi kok tiba-tiba itu apa itu? Nah itu bagus Wajib, bagus. Ini nanti gini nih orang itu ya, dia ada makom paling bawah, dia ada makom paling tinggi. Makom paling bawah sama makom paling tinggi ini nanti hasilnya tipis, bedanya tipis. Contoh misalkan saya ke dapur, lihat beras habis, hati tenang nih, baik oke, tenang. Itu kadang-kadang bukan karena saya ini iktimat kepada Allah, tapi apa, nggak punya tanggung jawab. Kadang-kadang karena cuek. Itu jelek. Itu jelek. Mun bahasa abdi mah antara wali jeung kandel kulit beungeut teh ipis. Ya, antara wali jeung kandel kulit beungeut teh ipis. Jadi kadang-kadang ini memang karena Allah, kadang-kadang ini karena memang kita nggak punya kepedulian sama sekali. Nah itu susah. Itu betul susahnya di situ. Ngaji hikam itu susahnya di situ. Iya. Jadi itu susah kan? Coba Pak Haji, kalau tadi kan ngaji ini yang susah di mana? Di sini kan? Sekarang susah di mana? Di sini, beda ya. Beda tuh, biar tahu ilmu itu beda. Tadi tauhid di sini musiknya, sekarang di sini kan? Beda ya? Beda. Tembakannya beda. Biar kita tahu, agama itu luas. Agama itu luas. Nah, sekarang kalau saya usah dulu deh, pernah masalah itu genting. Cuman tenang, tinggal tanya, karena hati kita ini nggak bisa bohong. Allah pun tahu sama hati kita. Apa yang ada, hati kita tahu. Ya, untuk mengetahui tenang hati nanawan gitu. Nah, itu mah nggak bisa jawab saya. Yang tahunya Bu Haji. Cuman saya itu ngasih tadi. Nah itu mah hanya kita sama Allah. Untuk mengetahui ini saya masih begini gitu kan. Untuk tahu itu perjalanan terus menerus. Kadang nggak bisa. Iya. Gimana asal yang dirasakan tuh? Kenapa ketika genting kita malah antangnya, malahan masalah sedikit kita melulu. Contoh aja, contoh gini. Saya lihat dapur beras habis, tenang kan misalkan. Pas keluar sepeda nggak ada, amek-amekan. Itu gara-gara apa? Nah, bukan. Maksudnya tadi saya tenang gara-gara apa itu? Kecintaannya beda. Berarti yang tadi itu bukan karena Allah, bukan. Karena kecenderungannya aja berbeda. Karena yang tadi itu nggak ada kepedulian, ya bodo amat, nggak makan. Saya lihat beras nggak ada, misalkan nih, lihat beras nggak ada, tenang aja. Lihat rokok habis. Ngajakin nyupan bodoh teh. Iya kan, itu kadang-kadang orang tertipu juga. Makanya ini mah dia perjalanan seumur hidup. Ini ilmu yang tidak ada habisnya. Jangan ini saya tuh punya bahasa. Tertipu oleh orang lain kita bodoh. Tertipu oleh diri sendiri kita tolol. Lebih bodoh lagi kalau kita tertipu sama diri sendiri. Makanya kenapa Allah itu mengganti masalah dengan masalah supaya kita tahu urusan kita sama Allah itu bagaimana. Saya ke dapur lihat beras habis, tenang. Saya bakal ketipu nih. Udah dengan Allah. Nggak lama lihat rokok habis. Kalau sama-sama itu tenangnya karena Allah, lihat rokok habis gimana? Tenang aja. Waduh, ya habis. Ke maktal dulu, dijuk-juk. Maktal dijuk-juk, tibunyul. Nah. Itu kan supaya kita sadar kalau kita, berarti bukan karena, berarti kurang tanggung jawab nih, kan begitu. Makanya kenapa masalah itu dia selalu
selalu berubah, selalu berganti supaya kita tahu posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah ini supaya bagus. Berarti kan sebenarnya manusia itu pasti saja walaupun tetap harus sadar pada Allah, pada kenyataannya pada kenyataannya kita akan selalu disadarkan. Ya. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau melihat ke dalam dan ada kebaikan dari Allah, Allah menginginkanmu agar kamu sadar kamu itu telah jauh, Allah mengingatkan. Tapi nggak semua orang juga bisa ngakses ke situ, nggak semua orang juga. Lah orang nggak dikasih tahu kayak gini, mana ada ganti masalah itu kan hubungannya sama Allah kan nggak juga. Ya terus saja dia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sampai mati bawa apa? Iya kan? Mati bawa apa? Tapi kalau kita senantiasa berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan setiap masalah ini kita jadikan barometer untuk diri kita sebagaimana dalam hubungan kita dengan Allah, insya Allah masalah ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini masalah diciptakan oleh Allah, bukan perkara yang batil. Makanya ada bahasa, barang siapa yang menyelesaikan urusannya dengan Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan urusannya dengan manusia, dengan yang lain. Nah kita ini terlalu fokus sama masalah kita, bukan apa hikmah di balik itu masalah. Makanya dikasih namanya kitabnya hikam. Hikam itu hikmah. Itu jamak dari hikmah. Iya. Jamak dari hikmah. Ya. Jadi ambil hikmahnya. Jangan mau diantar Gojek. Ambil sendiri. Hikmahnya ambil sendiri, jangan mau diantar Gojek gitu. Hikmah itu. Hikmah. Ya, dan setiap permasalahan itu pasti dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana cara kita untuk mengingat ke Allahnya tadi. Tetap aja ya maaf enggak, caranya nggak bisa gini Mbak Ji. Ini bukan kalau misalkan bacakan Allah sekian kali, enggak. Ini cara mengingat kita kepada Allah ketika kita lupa ya Allah apa? Kalau mau kalau mau kita lihat ke hati, ke kolbu ya. Kalau mau nih. Nah itu kalau saya dulu banyaknya itu apa? Zikir. Ya, bukan zikir dalam pengertian baca gitu, bukan. Kita duduk, kita merenung begitu. Kita merenung apa? Membaca keadaan diri. Apa perkara yang kita puas dalam kehidupan? Apa yang perkara yang kita tidak puas dalam kehidupan? Kemudian apa yang kita harapkan di dalam kehidupan. Nah nanti ini perkara-perkara yang dibaca kita akan tahu. Ini nanti sumbernya dari mana? Untuk apa? Kepada siapa? Dan sumber keinginan ini timbulnya dari mana? Itu bakal ada jawaban. Bakal ada jawaban. Itu bukan, nggak bisa Bu aja dikasih bagaimana caranya? Nggak bisa. Pokoknya sekarang kita tahu bahwa keadaan hati itu tatkala dia ada yang namanya ahwal. Ahwal itu gampangnya dulu ya. Roja dan khauf, rasa gembira dan rasa sedih gitu aja dulu gampangnya. Karena orang itu pasti di antara dua keadaan itu kan, antara bahagia dan sedih. Kita coba lihat nih kebahagiaan kita, kesedihan kita dan turunan-turunannya nanti sedih, kecewa, ngeruas, itu kan turunan-turunan dari sedih tuh. Nanti bahagia tuh harapan, misalkan cita-cita itu bahagia tuh. Ini sumbernya dari mana? Nah kalau misalkan ini nanti ketemu sumbernya dari selain Allah, berarti kita sedang ngoplah. Makanya kenapa pindah dari keadaan ke keadaan. Makanya kenapa pindah seperti itu. Orang mukmin itu kalau Syekh Yusuf bilang itu satu hari dia bisa berubah keadaannya lebih dari 700 kali. Iya. Per menit itu berbeda. Dia bisa berubah 700 kali keadaan hatinya itu. Dan itu keadaan kembali kepada Allahnya itu ya tergantung di situ, berputar di situ. Kemana? Emangnya sekarang kan gini Bu Haji ya. Misalkan nih, lihat beras tadi kosong. Dok, hati itu kan jadi, gimana nih? Ya, gimana nih makan nih? Nggak ada nih.
Iya kan? Kaget kan? Lepas kaget itu kalau ada kebaikan di Allah Subhanahu wa taala, itu kan buat mengingatkan bahwa kita itu sedang ghaflah, sedang lupa kepada Allah. Karena sebelum kejadian saya melihat beras habis, saya pun sedang tidak ingat. Makanya kenapa saya kaget? Itu cara Allah mengingatkan kita. Quran. Itu cara Allah mengingatkan kita. Nah, nanti kalau lulus nih, ya udah, lihat beras. Nggak ada. Kata itu tenang aja. Nggak ada. Ambil uang habis. Habis. Masih tenang juga. Minjem uang. Nggak dikasih. Masih tenang juga. Berarti ke Allah udah itu selama itu. Makanya terus bertubi-tubi terus bertubi-tubi sampai titik kita sadar, di sini habisnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah apunten, ternyata masih sampai sini. Untung belum mati. Sampai nanti, kata naon lah tadi inyeman gitu. Isukna diomongkeun salemur apa? Salemur apa orang kayaknya buah kan bawa bawa bedog. Sampai situ istighfar. Mun aya guruna ditepak eta inget. Nangis dia lah besok. Kalau ada gurunya. Kalau enggak masuk penjara wajib. Semua bedog. Itu orang tuh. Ya. Makanya kehidupan seperti itu. Kalau kita nggak melihat ke situ, masalah ini cuma berhenti jadi masalah. Paham ya? Ya udah, yang ini sampai sini dulu ya. Ini soalnya ke hatinya kena aja. Kenanya ke sini, bukan ke sini. Di sini. Ya, introspeksi diri dulu, muhasabah dulu. Nanti kalau misalkan ada masalah, kenal lagi. Ya memang Allah sedang mendidik kita. Memang caranya seperti itu. Nah iya, makanya lihat Rasulullah SAW 23 tahun itu masalah terus. Terus kan digoda, kadang digoncang sini, udah diusir, anaknya wafat. Ya kan? Rasulullah itu kalau lagi datang azan bilang, azannya yang lama ya. Kenapa? Saya mau libur dulu. Libur dulu. Ingat Allah. Gitu. Nah itu. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya sudah dulu ya. Jadi biar ngobrolnya enak, kalau mau ngobrol lagi biar enak ngobrolnya. Wallahu a'lam bishawab. Majelisnya orang tutup kawasan hamdalah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.